anak-anak butuh bapak loh Pak. Iya, aku juga tahu, Bol. Ada keke, ada dibobol, aku juga ada dibol. Ada beril masih kecil, Bol. Tolong dijaga ya, Bol. Iya Pak, pulang Pak, butuh Pak mereka Pak sama bapak. Kamu jadi om yang baik ya, Bol. Buat mereka, Bol. Ya Pak, bapak pulang nggak ada bapak ya nggak kuat ya Pak. Ada om Andri juga, kamu berdua bisa, Bol. Aku nyerah, Bol. Aku nyerah, Bol. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Ibu galak, Bol. Ibu nyenani aku terus. Ibu. Enggak, ibu enggak galak Pak. Ya, aku ora kuat. Pulang Pak. Bapak wis rasa balik, Bol. Nak balik aku wis ra iso. Dalam hidup ini ada yang namanya ujian, ada yang namanya anugerah, ada yang namanya masalah, peristiwa, dan lain sebagainya. Peristiwa itu pun ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, atau bahkan tidak menyenangkan sama sekali. Nah, dari itu kita diminta untuk belajar dari beberapa kejadian yang terjadi di sekitar kita atau yang pernah kita alami sebelumnya untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depannya. Dan di video kali ini kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, yaitu penembakan yang dilakukan terhadap seorang istri oknum TNI yang ternyata setelah ditelusuri pelakunya adalah suaminya sendiri. Fakta apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Jadi tonton videonya sampai akhir bersama aku Devi Puspita. Kita akan membahas apa aja pelajarannya untuk kehidupan kita. Fakta apa yang terjadi pada kasus ini? Yang pertama, jadi suami korban atau pelaku meminta beberapa pesuruhnya untuk melakukan eksekusi terhadap niat buruk dia terhadap istrinya sendiri, yaitu salah satunya dengan cara melakukan penembakan terhadap istrinya. Dan perlu diketahui ternyata niat buruk ini bukan cuma sekali dilakukan, tapi sudah berkali-kali sebagaimana disebutkan dari salah satu tersangka yang ditangkap oleh polisi. Pesuruhnya yang diminta untuk mengeksekusi bilang atau menyampaikan bahwa sebelumnya dia juga pernah diminta untuk meracuni istrinya dengan cara menggunakan buah kecubung, namun tidak berhasil dilakukan. Bahkan juga beberapa menyebutkan ada yang diminta untuk melakukan santet dan sebagainya, sebagaimana keterangan yang disampaikan. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa niat buruk seseorang, niat jelek seseorang terhadap sesuatu untuk melukai orang lain atau apapun itu tidak akan memberikan efek yang baik terhadap apapun, terhadap kondisi apapun itu, di sisi manapun itu. Jadi sekali lagi, niat buruk itu pasti endingnya tidak enak, apalagi belum sempat sadar dan sampai dieksekusi. Pasti endingnya tidak enak. Contoh dari kasus ini, nggak enaknya apa? Dia meminta beberapa orang untuk melakukan tindakan ini dan harus membayar sejumlah uang yang banyak. Sejumlah uang banyak ini kalau dipikir yang lebih baik digunakan untuk menyenangkan istrinya barangkali atau untuk anaknya lah minimal seperti itu. 120 juta itu bukan uang yang sedikit ya. Ditambah lagi, gak enaknya apa, ketika pelaku tertangkap ataupun tidak tertangkap sekalipun akan timbul perasaan gelisah, ketakutan yang dirasakan karena habis melakukan tindakan kejahatan. Dan setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya di dunia dan juga di akhirat. Barangkali memang dia bisa lari dari manusia, dari pandangan manusia, dari tangkapan polisi misalkan kalau misalkan tidak ditangkap. Tapi perasaan gelisah yang dia rasakan, ditambah lagi jika muncul penyesalan akibat tindakan yang telah dilakukan, apalagi sampai mengorbankan nyawa seseorang. Ketika ini sudah dilakukan, apakah dia bisa mengembalikan nyawa seseorang untuk kembali hidup lagi? Tidak, penyesalan seperti itu akan muncul dan pasti muncul, dan ini yang akan menyiksa seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Jadi niat buruk yang dieksekusi ini berhasil dilakukan ataupun tidak dilakukan, itu akan mempersulit hidup pelakunya sendiri. Jadi singkatnya, kepuasan yang didapatkan setelah dia berhasil menyakiti orang dan mengeksekusi niat buruknya ini hanyalah kepuasan sesaat dan sementara dan palsu yang akan mempersulit hidupnya sendiri, apalagi sebelum dia sempat bertobat. Ini bahaya banget. Dan lagi penyesalan yang dia rasakan berkali-kali lipat, barangkali merasa bersalah, merasa tidak bisa kembali, dan perasaan-perasaan yang menghantui dirinya ini bisa membuat orang menjadi gelisah, cemas, dan kalau dibiarkan bisa mengalami depresi akibat tindakan yang dilakukan sendiri. Dan ini sebagaimana yang dialami oleh Kopda Muslimin. Beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa menyesal dan tidak bisa kembali lagi sebagaimana semula dan merasa tidak ada kesempatan untuk kembali lagi sebagaimana semula.
Padahal teman-teman, ketika seseorang melakukan kesalahan besar yang menurut dia hina di mata Allah ataupun di mata manusia yang lain, mempermalukan dirinya dan lain sebagainya, selama dia masih hidup, selama Allah masih berikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup di dunia, berarti itu Allah sedang memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berada di jalan yang benar selanjutnya. Bertaubat sama dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada korban jika masih ada, meminta maaf terhadap orang yang pernah disakiti jika masih ada, menyampaikan maaf itu, kemudian berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi, berjanji tidak melakukan kesalahan itu lagi, benar-benar berjanji, kemudian memperbaiki diri, komit dengan diri sendiri, komit dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah bertaubat, sudah memohon ampun. Insya Allah Allah terima. Allah itu ampunannya begitu luar biasa, begitu lapang, sehingga ketika seseorang melakukan kesalahan besar dan dia merasa tidak ada tempat untuk kembali di hadapan manusia, di hadapan orang yang bahkan menurut dia menyayanginya, sekalipun ketika orang yang menyayangi sampai tidak memaafkan dia, pintu ampunan Allah itu terbuka lebar untuk dirinya, asalkan benar-benar untuk bertobat, benar-benar berjanji tidak melakukan itu lagi, selama dia masih Allah berikan untuk bernafas, selama dia masih Allah berikan untuk hidup di dunia. Karena ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ketika seseorang sudah sakaratul maut seperti itu tobat sudah tertutup dan tidak bisa kembali. Kecuali jika Allah mungkin ada suatu kesempatan yang luar biasa yang itu jarang sekali diterima oleh seseorang. Jadi seperti itu yang perlu diketahui. Allah pengen hambanya kembali, Allah pengen seseorang itu bertobat dan tidak melakukan kesalahan itu lagi, sehingga hidupnya lebih baik. Setidaknya ketika di dunia dia melakukan kesalahan, tidak menerima konsekuensi di akhirat nanti yang sangat luar biasa, tidak bisa kita bayangkan betapa pedihnya, seperti itu. Namun untuk beberapa yang terjadi sampai seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya, ketika melakukan kesalahan besar yang menurut dia tidak bisa diterima kembali, itu ada bisikan-bisikan syaitan yang berusaha untuk menggoda manusia itu untuk merasa dirinya kotor, untuk merasa dirinya hina, untuk merasa dirinya tidak akan diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi ya, ketika masih hidup, ketika Allah izinkan untuk hidup dan dia bertobat, Allah menerima tobatnya insya Allah. Kita nggak ada yang tahu, yang penting bertobat benar-benar dari ketulusan hati seseorang itu, insya Allah Allah akan terima daripada tidak sama sekali. Jadi kadangkala ada rasa seperti itu, yang merasa diri kotor, merasa diri sudah tidak ada tempat lagi di dunia, merasa diri tidak akan menerima ampunan kembali, tidak akan diterima lagi ampunannya, atau tidak akan diterima lagi permohonan maafnya, sehingga merasa oke, sekalian aja, udah terlanjur basah aja sekalian, udah terlanjur kotor aja sekalian, udah terlanjur buruk aja sekalian. Pemikiran-pemikiran seperti ini itu perlu dipatahkan, pemikiran-pemikiran seperti ini itu perlu diluruskan, bahwa setiap orang itu ada kesempatan kok untuk kembali ke jalan yang benar selama dia mau dan bersungguh-sungguh untuk itu. Ada banyak sekali cerita ketika bahkan seseorang melakukan pembunuhan sampai 100 kali, kemudian dia bertaubat, ternyata di perjalanan itu dia meninggal, kemudian malaikat datang menghitung jarak antara dia dengan tempat maksiat dengan jarak antara dia dengan tempat dia hijrah, itu lebih jauh, yang lebih dekat yang mana? Ternyata lebih dekat ke tempat dia hijrah, itu dia diterima tobatnya. Jadi kalau ditarik kembali, pelajarannya adalah sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak, itu dipikir dulu jauh resiko panjangnya itu seperti apa ya jika saya melakukan tindakan ini. Jangan sampai seseorang itu diperbudak oleh emosi sesaatnya. Jangan sampai seseorang diperbudak oleh nafsunya karena benci terhadap seseorang, karena merasa jengkel terhadap seseorang, karena merasa marah terhadap seseorang, merasa tidak mampu mengendalikan, merasa ini harus dilampiaskan, kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan kejahatan hingga akhirnya menyesali itu. Karena yang rugi adalah diri sendiri. Karena yang menerima konsekuensi buruknya, resikonya, azab di dunia ataupun di surga adalah diri sendiri yang bersangkutan terhadap tindakan kejahatan yang dia lakukan. Selain mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala jika belum sampai bertobat, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan, selanjutnya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Sehingga berpikir dulu sebelum bertindak, bukan bertindak dulu sebelum berpikir. Ini basic yang penting banget untuk diterapkan.
Nah, dari kondisi ini sangat disayangkan beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, padahal mungkin jika beliau bertobat setelahnya Allah akan menerima taubat beliau. Namun akhirnya beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, hingga akhirnya memang urusan dunianya selesai, urusan dengan polisinya selesai, urusan tindakan kriminal dengan hukum yang bersangkutan di dunia itu tidak dilanjutkan atau benar-benar selesai karena beliaunya sudah meninggal. Tapi urusan akhirat tetap terus jalan, dan bahayanya kalau di dunia mungkin masih bisa memohon ampun, masih bisa meminta maaf kepada Allah, dan juga mungkin beberapa korban yang pernah disakiti sehingga akhirnya memperingan hukuman dia. Tapi kalau di akhirat, udah sampai akhirat, udah meninggal, minta kembali sekalipun, nangis darah sekalipun tidak akan bisa. Karena di akhirat isinya adalah pertanggungjawaban dari tindakan yang dilakukan selama hidup di dunia, dan tidak bisa kembali lagi, sekalipun mau nangis, mau guling-guling sekalipun nggak bisa. Seperti itu. Jadi itu beberapa yang bisa aku sampaikan teman-teman, sehingga kita bisa belajar dari kasus yang terjadi. Jika merasa ada problem perasaan, ada rasa jengkel, marah, emosi negatif yang dirasakan, mohon untuk belajar manajemen emosi yang baik itu seperti apa ya. Belajar bagaimana cara mengatasi emosi negatif yang saya rasakan itu gimana ya, agar kita tidak menjadi budak emosi negatif itu. Karena kita adalah pengendali untuk memilih reaksi apa yang bisa kita pilih ketika kita marah, ketika kita merasa jengkel, itu kita bisa milih reaksinya kayak gimana, yang sehat itu seperti apa, dengan mengetahui bagaimana manajemen emosi yang baik untuk diri kita. Karena ini efeknya akan terhadap gimana hubungan kita dengan diri sendiri, gimana hubungan kita sama orang lain, dan tentu hubungan kita sama Allah itu gimana. Jadi seperti itu, jika ada problem mohon diselesaikan dengan baik, karena setiap masalah yang kita punya itu pasti ada solusi sehatnya, ada solusi baiknya, seperti itu. Sehingga tidak mengambil tindakan-tindakan destruktif yang akan menghancurkan diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, dan itu berbahaya sekali. Jadi seperti itu, jaga kesehatan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Guspita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.